Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Di bawah tatapan semua orang tertegun, serangkaian roh pedang Senro Merah Tua, berselang-seling, menyelimuti 6 pemuda. Meskipun 6 biksu muda juga memiliki 30 setan tingkat, meskipun 6 biksu muda sudah bertarung satu sama lain, namun kesenjangan dalam kekuatan tidak bisa dijembatani dengan kerja keras. Hanya menahan kurang dari 3 napas. Senjata di tangan ke-6 pemuda itu ditebas oleh Shen Luo Jianqi. Pada saat berikutnya, roh pedang Dao Hong menjerit dan jatuh di tubuh ke-6 pemuda itu. Darah cerah memercik kemana-mana. Setelah hanya sedikit usaha, tanah di sekitarnya benar-benar ternoda oleh darah merah. Sedih medan perang Sura, rasakan sakit parah dari tubuh. Untuk sesaat, termasuk pemuda berambut merah, ke-6 biksu muda itu menyerah. Kuat, sangat kuat, menghadapi lawan seperti itu, mereka tidak tahu bagaimana cara menang. Sihir kontrol dan keterampilan sihir mereka tidak memiliki efek sama sekali di depan perisai ungu satu sama lain. Di hadapan roh pedang yang dipotong oleh lawan, mereka benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Mereka sama sekali tidak memenuhi syarat untuk saling menantang. Hal yang paling konyol adalah bahwa sebelum mereka begitu sombong dan sombong, langkah demi langkah. Sekarang memikirkannya, ini hanyalah ketidaktahuan. Mulai sekarang, mereka sangat menyesalinya. Apakah kamu hidup dan sehat? Mengapa mereka begitu bodoh untuk memprovokasi keberadaan yang begitu mengerikan? Sama seperti ke-6 rahib muda itu menutup mata mereka, menunggu kematian datang. Suara lembut dan lembut terdengar. Oke, saya akui kekalahan. Apa? Mengaku. Mendengar suara ini, 6 orang muda membuka mata mereka pada saat bersamaan. Siapa? Siapa yang begitu baik? Bagaimana jika itu terbunuh? Bagaimana Anda bisa mengakui kekalahan? Membuka matanya, ke-6 menatap dengan marah pada beberapa teman. Tetapi pada pandangan pertama, ekspresi semua orang sangat marah. Menilai dari ekspresi saja, aku tidak bisa melihat siapa yang mengakui kekalahan. Itu antara keraguan pemuda berambut merah dan 5 temannya. Di sebelah venue, di depan gubuk bobrok. Kepala desa tua itu menggigil dan berkata ini. Tuan Heng Yu, kamu, baru saja mengatakan. Menghadapi pertanyaan dari kepala desa tua, Zhu Heng Yu dengan tenang memasukkan pedang iblis yang haus darah ke sarungnya. Tanpa melihat ke-6 pemuda itu, Zhu Heng Yu berkata dengan acuh tak acuh, aku bilang, aku mengakui kekalahan. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, biarawan berambut merah dan teman-temannya terpana. Tetapi dengan sedikit berpikir, mereka mengerti. Jelas, Zhu Heng Yu melepaskan air. Dia mengertakkan giginya dengan keras, dan biarawan berambut merah itu berkata dengan marah, kami tidak membutuhkan belas kasihan Anda, dan Anda tidak perlu Anda mengalirkan air. Dengan kemampuan itu, Anda membunuh kami. Mendengar suara biarawan berambut merah, Zhu Heng Yu mengerutkan kening dengan tajam. Perlahan mengangkat kepalanya, Zhu Heng Yu menatap biarawan berambut merah dan berkata dengan dingin. Dalam 3 napas, aku keluar semua. Jika Anda tidak bisa menghentikan 3 napas, maka bahkan jika saya terbunuh, saya hanya menyalahkan Anda karena tidak pandai belajar. Setelah jeda, Zhu Heng Yu melanjutkan. Sebaliknya, selama kamu bisa menghentikan serangan gilaku, itu membuktikan bahwa kamu harus terus hidup. Diperlukan untuk hidup. Mendengar kata-kata Zhu Heng Yu, untuk sesaat pemuda berambut merah, serta beberapa rekannya, tampak kosong. Zhu Heng Yu tidak sengaja menggantung nafsu makan mereka. Sebenarnya, pertimbangan Zhu Heng Yu sangat sederhana. Selama mereka bisa menahan serangan kekuatan penuh Zhu Heng Yu, bertahanlah selama 3 tarikan napas. Buktikan bahwa mereka berharga. Anda tahu, bahkan Gao Pengyi, Jian He, dan Zheng Xiaoyu dan Zhu Xiaomei. Benar-benar mustahil untuk bertahan hidup 3 napas di bawah kekuatan penuhnya. Zhu Heng Yu bukan generasi yang berpikiran sempit. Apa yang dia anggap lebih adalah bukan suka dan tidak suka pribadinya dan keuntungan dan kerugian. Terlebih lagi, ia harus mempertimbangkan keamanan desa Anping. Pertimbangan lainnya adalah bagaimana meminimalkan kerusakan pada penduduk desa Anping. Selain itu, Zhu Heng Yu harus mempertimbangkan cara mendapatkan sejumlah besar jasa militer. Adapun keluhan pribadi, Zhu Heng Yu tidak terlihat terlalu berat. Yang disebut Perdana Menteri dapat memegang perahu di perutnya. Zhu Heng Yu bukan pria tanpa perut. Selama dia tidak menggertak sebanyak uang rui, Zhu Heng Yu bisa menanggungnya. Adapun 6 orang muda ini, itu hanya konflik verbal. Zhu Heng Yu tidak akan keberatan. Intinya, Zhu Heng Yu tahu dari mana dendam mereka berasal. Terus terang, itu semua dosa yang diciptakan oleh para murid Mo Yang Jianzong dalam 10 juta tahun terakhir. Meski kelakuan mereka sepertinya berlebihan. Tetapi titik awal mereka, hati mereka, adalah baik.
Perang sudah dekat, Zhu Hengyu benar-benar tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Yang disebut periode luar biasa, harus menggunakan alat Thunderbolt. Oleh karena itu, Zhu Hengyu secara langsung menghukum mereka, dan kemudian memperpanjang rahmat di luar hukum dan hukuman mati. Biarkan mereka membuat prestasi. Dengan cara ini, Zhu Hengyu dengan mudah menyelesaikan masalahnya. Dan dengan lancar, para pemimpin generasi muda di desa Anping diadopsi untuk digunakan sendiri. Yang paling penting adalah, begitu 6 orang ini telah ditaklukkan. Ini setara dengan menaklukkan desa Anping, 500 prajurit lebih dari 20 segmen. Ini sangat penting bagi Zhu Hengyu. Adapun lebih dari 100 biksu dengan 30 tubuh. Tidak perlu bertanya lagi, itu harus ada di tangan kepala desa. Sulitnya menaklukkannya pasti sangat besar. Untuk saat ini, Zhu Hengyu tidak memberikan solusi yang sangat bagus. Jangan melihat para beku ini hanya dengan 30 orang. Namun pada kenyataannya, mereka adalah para tetua dari seluruh desa Anping. Kuasai hak-hak tingkat atas desa Anping. Lebih mengontrol desa Anping, lebih dari 80% kekayaan. Jika Anda tidak sepenuhnya menguasai tim ini, Anda tidak dapat berbicara tentang mengendalikan desa Anping. Terus terang, 100 biksu dengan 30 tubuh iblis. Itu adalah ayah atau kakek dari lebih dari 500 biksu dengan lebih dari 20 badan sihir. Itu adalah kepala dari setiap rumah tangga. Belum lagi bagaimana pemikiran Zhu Hengyu. Di sisi lain, termasuk pemuda berambut merah. Keenam biksu muda itu jatuh ke dalam suasana hati yang sangat emosional. Zhu Hengyu jauh lebih muda dari mereka. Tapi mereka berenam bergabung, tetapi mereka sama sekali bukan lawan dari partai lain. Yang membuat mereka lebih malu adalah bahwa di tangan pihak lain, bahkan jika mereka berenam bergabung, mereka tidak dapat mendukung 3 nafas. Ini benar-benar terlalu mengecewakan dan putus asa. Melihat keenam pemuda itu yang kehilangan jiwa mereka. Zhu Hengyu menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku juga mengakui, aku punya ide untuk membuatmu tetap hidup. Dengan kerutan yang tajam, Zhu Hengyu berkata dengan sangat serius, jika kamu berpikir bahwa aku mengasihani kamu, maka kamu sangat salah. Pada saat ini, bencana samudera dapat pecah kapan saja. Membunuh mereka sama dengan melemahkan kekuatan desa Anping. Membunuh mereka dapat menyebabkan penduduk desa Anping kehilangan beberapa lagi. Karena itu, alasan mengapa Zhu Hengyu tidak membunuh mereka bukanlah karena belas kasihan. Sebaliknya, mereka berharap dapat mempertahankan tubuh mereka yang berguna dan memberikan kontribusi yang layak bagi perlindungan desa Anping. Mendengarkan pernyataan Zhu Hengyu yang murah hati, kerumunan di sekitarnya tiba-tiba menjadi tenang sejenak. Saat ini, sudah ada 600 orang di antara kerumunan yang mengawasi. Dalam keheningan, saya tidak tahu siapa yang membawa kepala. Secara bertahap, tepuk tangan hangat terdengar dari sekitar. Papa, dalam tepuk tangan yang hangat, para pemuda berambut merah dan 6 orang menundukkan kepala karena malu. Alasan yang sangat sederhana, mengapa mereka tidak memikirkannya. Mereka mempertanyakan bahwa Zhu Hengyu mungkin tidak salah. Tetapi mereka tidak harus bertekad untuk mati pada saat yang kritis. Bahkan jika Anda akan mati, itu akan terjadi setelah bencana lautan. Setelah berhasil menjaga desa Anping, dia meninggal. Bahkan, mereka seharusnya tidak memiliki ide untuk mati. Dalam beberapa dekade terakhir, sebagian besar sumber daya desa Anping telah bersandar pada mereka. Begitu mereka mati, investasi bertahun-tahun di desa Anping, mereka semua berada di air. Kematian itu sederhana dan mudah. Namun, bagaimana mereka menjelaskan kepada orang tua mereka dan sesama penduduk desa di desa Anping? Siapa yang akan menjaga orang tua dan saudara perempuan mereka di masa depan desa Anping? Tarik nafas bergetar. Pria muda berambut merah menatap Zhu Hengyu dengan sangat serius dan berkata, percayalah, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membunuhku. Setelah jeda, pemuda berambut merah melanjutkan, desa Anping membutuhkan saya, ayah saya dan sesama penduduk desa membutuhkan saya tidak boleh mati. Saya ingin melindungi mereka. Menghadapi kata-kata pemuda berambut merah itu, Zhu Hengyu mengangkat bahu dan berkata, aku bukan pembunuh, selama kamu masih memiliki nilai keberadaan, aku tidak akan dieksekusi. Di antara kata-kata itu, Zhu Hengyu mengerutkan kening dan berteriak. Tapi, jika kamu berani melanggar hukum raja, menghalangi aku untuk bertindak, atau tidak menaati perintahku, maka aku akan segera memotong kepalamu. Mengangguk keras, pria muda berambut merah menatap Zhu Hengyu dalam-dalam untuk sementara waktu. Kemudian dia berbalik dengan tajam, mengambil keenam rekannya, dan pergi. Melihat sekelompok orang berangsur-angsur pergi, Zhu Hengyu tidak bisa menahan senyum. Jelas keenam pemuda itu, dan 500 prajurit di bawah komando mereka telah menang. Berikutnya, adalah giliran kepala desa tua dan lebih dari 100 biksu dengan lebih dari 30 tingkat badan sihir. Hanya dengan memegang tim ini di tangan, Zhu Hengyu dapat benar-benar mengendalikan desa Anping. Kalau tidak, bahkan jika Anda memiliki kekuatan militer, Anda tidak akan memiliki kekuatan finansial.
Ada terlalu sedikit hal yang dapat dilakukan tanpa kekuatan finansial. Dan selama kekuatan finansial bisa dikontrol, kemudian Zhu Hengyu memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk meminimalkan kehancuran bencana lautan ini. Hanya saja, dibandingkan dengan 6 anak muda dan sangat ceroboh, rubah tua itu, gorengan tua tidak mudah ditaklukkan. Ini terkait dengan kekuatan militer sebuah desa dan kekuatan finansial. Siapa yang rela melepaskan dengan mudah dan membiarkan orang luar mengambil kendali penuh? Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa depan, akan sulit terjadi. Bagaimanapun, masalah ini perlu dipertimbangkan lama. Sudah malam, kepala desa tua telah menyiapkan upacara penyambutan untuk Zhu Hengyu dan partainya. Setelah semua itu adalah orang yang ditugaskan oleh Sekte Pedang Setan. Bahkan jika mereka tidak memberi Zhu Hengyu wajah mereka masih harus menghadapi Moyang Jianzong. Jadi upacara penyambutan ini sangat megah di desa. Tempat sambutan di atas alun-alun kecil di desa. Saat anggur yang baik dan hidangan lezat perlahan-lahan diangkat, semua orang untuk sementara mengesampingkan pikiran mereka. Saat ini, siapa yang bisa menolak? Ayo, selamat datang di beberapa utusan iblis ke desa. Little Lao Er menggantikan semua yang lama, muda dan muda di desa, dan menghormati semua orang dengan piala. Setelah berbicara, kepala desa tua mengambil gelas dan memandang Zhu Hengyu, lalu menyeruputnya. Kepala desa tua dipersilakan. Adalah tanggung jawab kita untuk melindungi suku domba iblisku. Setelah berbicara, Zhu Hengyu mengambil gelas dan menghirupnya. Kemudian Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi semua mengikuti. Setelah segelas anggur formal ini mengering, itu adalah waktu yang lebih santai. Beberapa pria berambut merah ingin menemukan Zhu Hengyu untuk membandingkan jumlah anggur. Tapi Zhu Hengyu dan kepala desa tua duduk bersama, dan mereka tidak berani sombong. Akhirnya, beberapa pria berambut merah hanya bisa menemukan Gao Pengyi. Zheng Xiaoyu dan Zhu Xiaomei secara alami tidak akan bertarung dengan mereka. Gao Pengyi dan Jian He tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, melihat provokasi beberapa orang, keduanya langsung mengambil gelas dan minum. Ketika semua orang perlahan-lahan melepaskan, atmosfer perlahan mencapai klimaksnya. Zhu Hengyu dan kepala desa tua duduk bersama, memandang kerumunan yang hidup, dengan senyum di wajah mereka, menganggur untuk sementara waktu. Perayaan kepala desa tua itu tidak kecil. Zhu Hengyu dengan ragu bertanya. Kepala desa tua tertawa kecil dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak besar, hanya saja jamuan selamat datang tidak mahal, bagaimana mungkin mereka berdua tidak tahu. Jenis jamuan selamat datang semacam ini secara alami tidak layak disebutkan dalam leluhur besar seperti Moyang Jianzong atau keluarga Su. Namun, ini terletak di garis depan, desa Anping yang dilecehkan dan diserang oleh ular laut setiap tahun. Orang-orang di sini tidak sabar untuk menghabiskan setiap pengeluaran untuk bertahan melawan musuh asing. Bahkan jika ini adalah jamuan selamat datang kecil, itu akan menghabiskan banyak uang tanpa rasa takut. Awalnya uang itu bisa melakukan sesuatu yang lebih bermakna. Zhu Hengyu memperhatikan bahwa pada jamuan selamat datang ini, selain dari beberapa pria berambut merah, tidak ada pria muda yang kuat. Penjelasan kepala desa tua adalah untuk menjaga terhadap serangan menyelinap ular laut setiap saat. Tapi Zhu Hengyu tahu bahwa setengah dari kebenaran dan setengah dari kebenaran ada di dalam. Karena momok samudera akan segera datang, memang perlu untuk berjaga-jaga terhadap serangan ular laut kapan saja. Tapi itu tidak membutuhkan begitu banyak orang untuk bertahan. Mereka dapat mengatur agar beberapa orang mengawasi tembok kota kapan saja. Zhu Hengyu tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini, tetapi dia tidak bertanya. Tidak peduli seperti apa sifat kreasinis yang mereka miliki, Zhu Hengyu dapat yakin bahwa penduduk desa di sini tentu tidak akan membahayakan mereka. Bahkan setiap orang di desa menyesal dan berharap mereka mati. Tetapi mereka tidak dapat benar-benar memperlakukan Zhu Hengyu sebagai beberapa dari mereka. Karena jika para murid yang dikirim meninggal, Zongmen pasti akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Seperti kata pepatah, kertas tidak bisa menahan api. Jika penduduk desa menyerang para murid Zongmen, Sekte Pedang Iblis akan mencari tahu. Pada saat itu, keadaan akan bertambah buruk. Untuk menjaga keagungan dan kemuliaan Demon Sword Sect, untuk membunuh ayam dan monyet, hal semacam ini benar-benar dicegah. Saya takut bahwa seluruh desa Anping akan terbunuh. Bagaimanapun, Demon Sword Sect benar-benar mustahil untuk duduk dan menonton hal-hal seperti itu terjadi. Jadi, bagaimanapun juga penduduk desa ini tidak berani menyinggung. Biksu muda berambut merah dan partainya, hanya sedikit provokatif, dengan santai dituduh oleh Zhu Hengyu dan terjebak. Pasukan yang terguncang sebelum perang sudah cukup untuk membuat mereka tidak dapat dikembalikan lagi. Ini adalah aturan dari Demon Sword Sect. Ini adalah metode ajaib dari Demon Rache. Sebagai setan, Anda tidak harus mematuhinya. Ada berbagai ide yang bisa Anda tinggalkan. Pergi untuk bergabung dengan iblis, naga, atau phoenix. Dan selama itu tetap itu harus diikuti. Dan pada kenyataannya, bahkan jika Anda pergi ke suku lain, hukum yang Anda hadapi sama-sama tidak sempurna. Sebagai anggota dari Demon Rache, itu pasti tidak akan diterima oleh ras lain.
Berada di balap iblis, yang terburuk bisa menjadi balapan iblis yang buruk. Di balapan lain, saya takut bahkan rasa hormat yang paling pun tidak bisa diperoleh. Satu-satunya hal yang bisa Anda dapatkan adalah diskriminasi. Karena itu, meskipun murid-murid Zhongmen sangat menyebalkan, tidak ada dari mereka yang berani mengangkat niat jahat. Karena tidak ada bahaya bagi kehidupan, Zhu Hengyu sangat lega. Menurut tebakan Zhu Hengyu, para biksu dari tubuh sihir 30 tingkat semua harus bekerja keras di rumah saat ini. Bencana samudra akan segera datang, mereka harus memanfaatkan setiap saat untuk memperbaiki diri. Zhu Hengyu mengerti ini, jadi dia tidak menyelidiki itu. Namun, di sisi kepala desa lama, ada godaan dalam setiap kalimat. Utusan Hengyu, aku tidak tahu aula tempatmu di sekte itu. Kantin, Zhu Hengyu pura-pura tidak mengerti godaan kepala desa tua dan menjawab dengan ringan. Kantin, ketika kepala desa tua mendengar kata kantin, dia langsung merasa sedikit menghina. Ngomong-ngomong, dia adalah kepala desa, dan dia bertanggung jawab atas kontak langsung dengan moyang Jianzong, jadi dia masih tahu sedikit tentang Tangkou. Kantin selalu menjadi yang terlemah di antara Demon Sword Sect. Master mana yang diikuti oleh Master Siluman Hengyu. Kepala desa yang lama mencoba lagi. Bahkan jika itu adalah kantin, ada beberapa karakter yang lebih kuat. Jika Anda tidak berbicara tentang orang lain, katakan saja bahwa Master Kantin, Master Fan, adalah karakter. Jika Zhu Hengyu belajar di bawah Tuan Fan, kepala desa tua masih berani tidak memprovokasi dia. Dan Zhu Hengyu di sisi lain masih berpura-pura bodoh dan pura-pura tidak mengerti. Tuan Fan, saya tahu, saya telah melihat satu dari jauh. Bahkan, lebih dari sebelumnya, dia telah diadili secara langsung oleh Master Fan 2 kali. Dulu adalah waktu untuk ujian masuk, waktu Zhu Hengyu mengalahkan Su Xiun. Lain waktu adalah ketika Zhu Hengyu dan Wu Yide magang. Hanya saja Zhu Hengyu tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Ketika kepala desa tua mendengarnya, dia merasa lebih menghina. Murid kantin hanyalah murid kantin biasa. Meskipun Zhu Hengyu telah menunjukkan kekuatan bertarungnya yang layak, dia masih tidak bisa membiarkan kepala desa yang lama kagum. Lagi pula, kekuatan tempurnya tidak buruk, dan hanya tubuh sihir yang hanya 30 segmen. Pada saat ini, kepala desa tua sedang menatap Zhu Hengyu, dan dia jelas tidak menghormati. Hei, kasihan. Kepala desa tua itu menggelengkan kepalanya. Mengapa kepala desa tua mengatakan ini? Zhu Hengyu memandang kepala desa tua itu dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Desa kita adalah yang paling berbahaya. Kamu takut sulit menyelesaikan tugas. Kepala desa tua itu menghela nafas. Zhu Hengyu tidak peduli, sedikit tersenyum, lalu berkata, tidak, aku punya kepercayaan diri ini. Dan bahkan jika aku tidak bisa menyelesaikan tugas itu urusanku sendiri. Lagi pula, aku mengajukan diri untuk datang ke sini. Apa? Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, kepala desa tua itu sedikit terkejut. Dalam pandangannya, Zhu Hengyu datang ke sini karena dia tidak memiliki perlindungan di belakang panggung, jadi dia diatur oleh Zhongmen untuk tempat yang berbahaya. Tapi dia tidak pernah membayangkan kalau Zhu Hengyu memintanya. Ini membangkitkan minat kepala desa lama. Kepala desa tua memandang Zhu Hengyu sambil tersenyum, dan bertanya dengan tak terbayangkan. Mengapa kamu ingin datang ke desa anting kami yang damai? Zhu Hengyu tidak menyembunyikannya, dan berkata terus terang, karena pangkat militer tinggi. Tentu saja, kepala desa tua tahu apa yang dikatakan iblis yang Jianzong, dan orang-orang yang datang ke desa mereka setiap tahun akan mengeluh bahwa mereka tidak akan mendapatkan banyak. Dan Zhu Hengyu sebenarnya mengatakan bahwa dia datang demi perang, yang membuat kepala desa tua itu sedikit bodoh. Seberapa tinggi jasa itu? Setelah kepala desa tua selesai berbicara, dia tahu dia telah mengajukan pertanyaan yang tidak seharusnya dia tanyakan. Tepat ketika dia ingin menjabat tangannya untuk menarik apa yang baru saja dia katakan, Zhu Hengyu melanjutkan tanpa peduli. Setiap penduduk desa yang masih hidup memiliki 3 kelebihan. Zhu Hengyu mengulurkan 3 jari dan berkata sambil tersenyum. Apa? Kepala desa tua itu melebar tak percaya. Tim-tim yang dulu datang ke sini hanya memiliki sedikit jasa untuk setiap penduduk desa. Sangat berbahaya di sini, dan kurang dari setengah penduduk desa bertahan hidup setiap kali. Jadi mereka sangat tidak puas ketika mereka datang ke sini. Tetapi jika setiap warga desa memiliki 3 poin pahala itu akan berbeda. Jika setiap penduduk desa memiliki 3 poin pahala, bahkan jika hanya setengah dari penduduk desa yang dapat bertahan hidup, mereka akan memiliki lebih banyak poin pahala daripada desa lain. Jika demikian, itu harus menjadi tempat yang sangat dicari. Kepala desa tua itu jelas menyadari hal ini. Setelah beberapa saat, dia menelan dan bertanya. Yah, jika Hengyu Demon berkata, desa kita adalah tempat yang sangat dicari. Aku tidak tahu. Meskipun kepala desa yang lama tidak menyelesaikan bagian kedua dari kalimat itu, Zhu Hengyu tahu apa yang dia maksud. Arti kepala desa yang lama adalah bertanya-tanya bagaimana Zhu Hengyu mendapat tempat yang begitu panas. Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan berkata dengan ringan. Aku hanya punya sedikit jasa untuk datang ke sini. Ketika Zhu Hengyu mengatakan ini, kepala desa yang lama semakin penasaran. Mengapa itu menjadi titik pertempuran 3 poin?
Melihat ekspresi penasaran kepala desa tua, Zhu Hengyu secara misterius bersandar ke telinga kepala desa tua dan berkata, "Ini semua berkat saudara lelakiku yang baik, yang membantuku memenangkannya melalui hubungan keluarga dan latar belakang Zhongmen. Aku ingin tahu apakah kakak yang baik ini, katamu." Pada saat ini, kepala desa tua telah mengubah namanya tanpa sadar. Meskipun kepala desa tua tidak tahu apa kartu lubang Zhu Hengyu, dia tahu itu pasti kartu besar. Kalau tidak, tempat yang dicari seperti itu tidak akan menjadi makanan Cina Zhu Hengyu. Bahkan, kepala desa yang lama menebak sedikit salah, bahkan jika ada 3 titik pertempuran untuk setiap penduduk desa, masih akan ada beberapa orang yang memperjuangkannya. Karena semua rekrutan yang datang ke sini, mereka tidak memiliki pengalaman di medan perang. Seperti kata pepatah, Qingshan dibiarkan tanpa khawatir tentang kayu bakar. Jadi untuk menyelamatkan hidup yang kecil, lebih banyak orang mengambil pengalaman pertama ini, dan tidak begitu penting untuk ditonton. Kali ini bencana lautan, dalam pandangan mereka, adalah pengetahuan jangka panjang. Hanya saja kepala desa yang lama hanyalah kepala desa, bagaimana dia bisa memiliki wawasan seperti itu? Menurutnya, relatif mudah bertahan hidup di desa Anping. Hanya saja di mata murid-murid Zhongmenda ini tidak terjadi. Zhu Hengyu memahami hal ini, dia ingin menipu kepala desa yang lama. Biarkan kepala desa tua dan beberapa di belakangnya, orang-orang tua dengan kekuatan nyata tidak berani seenaknya mengabaikan mereka. Jadi setelah mendengarkan kepala desa tua, Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan berbaring di telinga kepala desa tua dan mengucapkan 3 kata dengan lembut. Su Ziyun. Ketika Zhu Hengyu menyebut nama Su Ziyun, kepala desa tua itu menjadi tampang luar biasa. Desa Anping lambat menerima berita terbaru, tetapi ini bukan blog berita. Dia mungkin tidak mengenal orang kecil seperti Zhu Hengyu. Namun, nama Su Ziyun masih permeable. Apakah itu adalah cucu dari pewaris keluarga Su, atau seorang murid kepala iblis sekte pedang iblis domba? Tak satu pun dari kedua identitas ini adalah sesuatu yang ia mampu. Kepala desa tua telah mendengar tentang Su Ziyun selama pelatihan rekrutmen kali ini. Dan Su Ziyun akan melepaskan eksploitasi militer yang begitu baik untuk menyingkirkan Zhu Hengyu. Pada saat ini, identitas Zhu Hengyu tidak dapat membantunya menimbulkan keraguan yang tak terhitung jumlahnya. Kepala desa yang lama hanya merasa mulutnya kering, dan dia tidak tahan untuk menelan ludah, menjilat bibirnya yang pecah, dan bertanya dengan hati-hati. Aku tidak tahu apa hubungan antara utusan Zhu Hengyu dan putra Nasu. Yah, Zhu Hengyu mengerutkan kening dan berpikir sebentar, lalu berkata, apa spesifiknya, aku tidak tahu. Ngomong-ngomong, dia sering memberiku hadiah. Kali ini dia datang ke desa Anping, yang dia atur. Setelah jeda, Zhu Hengyu berkata dengan sangat tegas. Antara aku dan Su Ziyun, ada hubungan kematian. Apa? Seru kepala desa tua. Kata-kata Zhu Hengyu benar-benar mengejutkannya. Dengan penampilan kepala desa tua yang berlebihan, orang lain minum dan makan di sekitar tidak bisa menahan pandangan mereka karena terkejut. Kepala desa yang lama juga menemukan kelakuannya yang tidak normal, jadi dia dengan cepat menyortir pakaiannya dan batuk untuk menyembunyikan rasa malunya. Melihat bahwa semua orang tidak lagi mengabaikannya, kepala desa tua itu duduk lagi. Pada saat ini dia menatap mata Zhu Hengyu tanpa sedikit pun jijik. Di mata kepala desa tua, kali ini sudah penuh dengan kekaguman, dan sedikit rasa takut dan penyesalan. Kepala desa tua tahu bahwa Zhu Hengyu pasti menemukan kekasaran mereka sebelumnya. Pasti tidak ada masalah sekarang, tapi setelah Zhu Hengyu kembali, sulit dikatakan. Menurut Zhu Hengyu, hubungannya dengan Su Ziyun tidak biasa. Kepala desa yang lama menduga bahwa Zhu Hengyu mungkin menyelamatkan nyawa Su Ziyun. Atau hubungan antara keduanya sangat baik, tetapi mereka adalah saudara dari nama keluarga yang berbeda. Tapi apapun jenisnya, bukan kepala desa tua yang bisa menyinggung perasaan. Dalam pandangan kepala desa tua, menyinggung Zhu Hengyu sama dengan menyinggung Su Ziyun. Menyinggung Su Ziyun sama saja dengan menyinggung keluarga Su dan sekte pedang setan. Bagaimana desa Anping kecil bisa menjadi lawan dari dua raksasa ini? Untuk sesaat, kepala desa tua itu tampak membosankan. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk memenangkan hati Zhu Hengyu. Melihat tampang kepala desa yang membosankan, Zhu Hengyu tidak bisa tidak diam-diam lucu. Su Ziyun memberinya hadiah, bukan itu yang dikatakan Zhu Hengyu. Su Ziyun yang memberitahu Zhu Hengyu. Adapun persahabatan seumur hidup, itu benar. Tapi nasib ini berarti kamu menginginkan hidupku, dan aku menginginkan hidupmu. Bagaimanapun, Zhu Hengyu tidak berbohong. Di sisi lain, Zhu Hengyu sudah menjadi prajurit iblis. Pada saat ini, dia sudah berada di medan perang. Kami bekerja keras untuk perang yang akan datang. Yang disebut, tentara tidak bosan penipuan. Bahkan jika dia tahu bahwa dia dicurigai berbohong, Zhu Hengyu tidak akan terlalu peduli. Tidak ada jalan keluar dari berpegang teguh pada aturan dan dogma yang kaku. Di medan perang, saya tidak pernah mengatakan sesuatu yang jujur dan dapat dipercaya. Bagi Zhu Hengyu, selama dia bisa memenangkan kemenangan akhir pertempuran, selama kita bisa menyatukan semua kekuatan bersama, kita akan berjuang untuk lebih sedikit penduduk desa.
Sudah cukup. Sedangkan sisanya, Zhu Hengyu tidak punya niat untuk berpikir untuk saat ini. 1.000, 10.000, sebenarnya, Zhu Hengyu hanya ingin menjebak kepala desa lama. Dengan bantuan penyumbatan berita di desa Anping, kulit harimau Su Ziyun ditarik keluar sebagai spanduk. Mendukung keluarga Su, Zhu Hengyu tidak takut bahwa rubah tua ini tidak akan mengikutinya. Ketika mereka mengetahui situasi sebenarnya, diperkirakan Zhu Hengyu telah mengakhiri bencana lautan dan pergi dari sini. Pada saat itu, mereka ingin menemukan masalah Zhu Hengyu lagi, yang pada dasarnya tidak mungkin. Melihat kepala desa tua Jin Xiaoxin, jelas bahwa dia benar-benar terkejut oleh Zhu Hengyu. Melihat kepala desa tua sambil tersenyum, Zhu Hengyu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun kepala desa tua memiliki banyak pertanyaan dalam benaknya, tapi senyum misterius Zhu Hengyu membuatnya bersalah. Tidak takut 10.000 untuk jaga-jaga. Jika Zhu Hengyu dan Su Ziyun benar-benar memuja saudara atau sejenisnya. Jika kepala desa tua tidak memberikan wajah keluarga Su, maka setelah itu, keselamatannya sendiri mungkin menjadi masalah kecil. Kepala desa tua sangat khawatir tentang seluruh desa Anping yang terlibat. Bagaimana wajah Su bisa dihina dengan santai? Jika demikian, itu benar-benar membuat keluarga Su marah. Suatu hari, Su Ziyun secara resmi mengambil alih sekte pedang iblis domba dan menjadi tuan. Desa Anping harus ditinggalkan oleh Moyang Jianzong. Di medan perang yang kacau dan destruktif ini, begitu mereka kehilangan perlindungan dari Demon Sword Sect, mereka tidak punya tempat untuk berdiri. Akibatnya, ia menjadi pendosa di desa Anping. Bagaimana bisa layak para martir yang tak terhitung jumlahnya yang berkorban untuk desa Anping? Bagaimana bisa layak leluhur desa Anping? Kepala desa tua tidak berani bertaruh. Dia tidak perlu bertaruh, bahkan menyerahkan semua kekuatan kepada Zhu Hengyu. Yang terburuk hanyalah pertempuran dengan kerugian yang lebih besar. Untuk mendapatkan lebih banyak prestasi militer, Zhu Hengyu tentu tidak akan membiarkan para prajurit di desa mati. Selain itu, kekuatan sebenarnya dari desa Anping sama sekali tidak sebanding dengan desa biasa. Tidak takut Zhu Hengyu membolak-balik. Dan kekuatan Zhu Hengyu sangat kuat. Bagi Zhu Hengyu, kepala desa yang lama masih memiliki sedikit antisipasi. Setelah waktu yang lama, kepala desa tua itu menghela nafas sedikit. Zhu Hengyu mencicipi teh dalam diam dan menatap kepala desa tua itu dengan senyum di wajahnya. Mengambil napas panjang, kepala desa tua menatap Zhu Hengyu dalam-dalam. Kemudian perlahan berdiri, dengan hormat menyajikan segelas anggur untuk Zhu Hengyu. Ini berarti kepatuhan. Ini mewakili penyerahan kepala desa lama dan kontrol kekuasaan yang sebenarnya. Zhu Hengyu secara alami tahu arti kepala desa tua, jadi ketika kepala desa tua menuang anggur untuknya, dia tidak berdiri dan menunjukkan rasa hormat seperti sebelumnya. Zhu Hengyu tidak perlu lagi menghormati kepala desa yang lama. Atasan tidak pernah perlu memberi hormat kepada bawahan. Bahkan jika kepala desa lama jauh lebih tua dari Zhu Hengyu. Tetapi pada saat ini, identitas posisi, atau status masing-masing adalah Zhu Hengyu. Di militer, menjadi tua tidak berarti apa-apa. Yang disebut tingkat Guanda menghancurkan orang. Ini sangat menonjol di ketentaraan. Tidak ada di tentara. Sebagai pemimpin militer tertinggi di desa Anping, Zhu Hengyu memiliki hak mutlak. Di antara mereka adalah otoritas tertinggi untuk membunuh dan membunuh. Orang-orang yang minum dan makan sayuran jelas memperhatikan pemandangan ini. Penduduk desa itu dengan pikiran yang dalam. Serta penduduk desa yang memahami kebenaran, mereka semua menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Mereka belum pernah melihat seorang kepala desa tua memperlakukan seseorang dengan penuh hormat. Dan Jian He, Gao Pengyi dan Zhu Xiaomei di sisi lain juga tidak diketahui. Hanya ketika Zheng Xiaoyu merenung sedikit, dia mengerti kerakusan dan sedikit senyum di wajahnya. Setelah gelas anggur diisi, Zhu Hengyu memandang kepala desa tua dengan acuh tak acuh, dengan ekspresi serius di wajahnya. Untuk sementara, Zhu Hengyu perlahan-lahan mengambil gelas itu dan minum anggur di gelas itu. Ini berarti Zhu Hengyu menerima penyerahan diri mereka. Jika Zhu Hengyu tidak minum, atau hanya sedikit, maka segalanya akan berubah lagi. Zhu Hengyu tentu saja tidak ingin memiliki cabang ekstra anggaran, juga tidak memiliki modal untuk cabang ekstra anggaran. Jadi itu sangat sederhana, hanya keledai menuruni bukit, minum segelas anggur ini mewakili penyerahan diri. Kepala desa tua menyaksikan Zhu Hengyu minum segelas anggur ini, dan batu besar di hatinya jatuh. Dia juga takut bahwa tindakannya sebelumnya akan membuat Zhu Hengyu marah. Dalam kasus Zhu Hengyu tidak minum segelas anggur ini, atau hanya minum setengahnya saja, semuanya tak ada habisnya. Itu berarti bahwa pihak lain belum sepenuhnya mengempis. Setelah bencana lautan ini, kita pasti akan mendapat masalah. Desa Anping, mengapa kita harus bersaing dengan keluarga besar Su? Tapi sekarang, dengan Zhu Hengyu melakukan segelas anggur ini, itu mewakili segalanya sebelumnya, dan telah berbalik. Kepala desa yang lama juga bisa sepenuhnya merasa lega. Setelah Zhu Hengyu minum segelas anggur ini, kerumunan di atas alun-alun kecil mengabaikannya dan terus bersenang-senang. Menurut aturan iblis, selanjutnya, kepala desa tua akan memberi Zhu Hengyu akun desa Anping.
Tetapi pada saat itu Zhu Hengyu dan kepala desa tua duduk lagi dan memutuskan untuk mulai berkomunikasi. Bel berbunyi. Mendengar bel cepat ini, wajah kepala desa tua itu berubah tiba-tiba. Pergilah. Kepala desa tua itu tiba-tiba berdiri dan berteriak pada penduduk desa karnaval. Jelas, semua penduduk desa tahu apa yang terjadi. Pada awal lonceng terdengar, kerumunan menghentikan semua pesta pora dan menjadi serius. Setelah mendengar perintah kepala desa tua, semua orang dengan cepat bubar. Tepat ketika Zhu Hengyu dan rombongannya masih agak malu, seorang anak yang berusia setengah berlari. Desa tidak bagus. Keluarga ular laut akan datang. Anak setengah tua itu berteriak pada kepala desa tua sambil berlari. Pada saat ini, Zhu Hengyu dan beberapa dari mereka tahu apa yang sedang terjadi. Melihat terengah-engah untuk anak itu, kepala desa tua mengangguk untuk mengetahui hal itu, lalu melambaikan tangannya dan membiarkannya mundur. Kaisar Iblis Hengyu, sesuatu terjadi tiba-tiba, tolong maafkan Xiao Lao Er kali ini untuk melangkahi perintah. Melihat anak itu pergi, kepala desa tua itu membungkuk kepada Zhu Hengyu dan berkata dengan cemas. Dalam keadaan darurat, Zhu Hengyu tentu tahu prioritasnya. Dan meskipun Zhu Hengyu secara nominal memang mengambil alih semua hak, tapi dia tidak berniat untuk mengambil alih segera. Bagaimanapun, dia masih orang luar saat ini. Pemindahan kekuasaan perlu dilakukan secara perlahan dan langkah demi langkah. Terlebih lagi, ada keadaan darurat sekarang, dan kehidupan manusia sangat penting. Zhu Hengyu tentu tidak memiliki komentar. Pergilah dengan cepat, aku tidak akan berpartisipasi dalam penyebaran tempur apapun malam ini. Jika perlu, saya mengizinkan Anda untuk meminta hak kami berlima kapan saja. Masalahnya mendesak, dan kepala desa tua berhenti tinggal setelah mendapatkan izin dari Zhu Hengyu. Setelah merasa bersalah lagi, ia segera berbalik dan lari, mengorganisir tentara untuk dipersenjatai. Dari bel darurat hingga saat ini, hanya setengah dupa. Tetapi pada saat ini, hanya 5 orang meninggalkan Zhu Hengyu di atas alun-alun, dan sisanya dari mereka semua telah memasuki kondisi pertempuran. Semua orang naik tembok kota dan mulai melawan serangan ular laut. Dengan suara pendekar pedang, bencana samudera dimulai tanpa peringatan. Itu datang dengan cepat. Zhu Hengyu meregangkan anggota tubuhnya dan berkata dengan ringan. Setelah melakukan peregangan, Zhu Hengyu tersenyum pada Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi, lalu berbalik untuk melihat tembok kota yang ramai dan berkata dengan ringan. Pergi, bunuh musuh. Berbicara tentang kata-kata, Zhu Hengyu sudah memimpin di tembok kota. Setelah itu, Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi semua mengikuti di belakang Zhu Hengyu dengan kepalan tangan dan berjalan menuju tembok kota. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Berdiri di tembok kota dan menyaksikan sekelompok tentara udang dan kepiting, 4 orang Zhu Xiaomei, Jian He, Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi benar-benar terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa penyerang bukanlah ular laut, tetapi udang dan tentara. Meskipun dia sudah lama tahu tentang keberadaan para jenderal, Zhu Hengyu dan rombongannya tidak melihat mereka secara langsung. Kali ini pertemuan yang sebenarnya, Zhu Hengyu mulai memperhatikan dengan seksama. Yang pertama adalah prajurit udang. Prajurit udang ini bukan udang laut, tetapi klan laut yang sebenarnya. Kekuatan tempur prajurit udang tidak terlalu tinggi, tetapi jumlahnya sangat besar, dan itu adalah kekuatan utama serangan keluarga ular laut. Prajurit udang ini sangat aneh. Penampilannya mirip dengan manusia, tetapi kepalanya adalah kepala udang. Di bawah leher, ada tubuh humanoid. Tubuh itu ditutupi dengan baju besi abu-abu tebal. Dalam hal angka, hanya sekitar 1,5 meter, yang tidak kekar. Perlu disebutkan bahwa baju besi abu-abu ini tidak ditempa, tetapi mereka dilahirkan dengan itu, pada kenyataannya, itu hanya kulit udang. Saat ini, tangan prajurit udang ini membawa tombak hitam dan membunuh mereka dengan sangat. Prajurit udang ini hanya memiliki selusin pertempuran. Terlahir dengan seperangkat baju besi yang kokoh, kekuatan tempur masih sangat mengesankan. Dalam keadaan normal, dalam situasi 1 ke 1, para prajurit udang tidak lebih lemah dari para biarawan iblis pada tingkat yang sama. Selain prajurit udang, ada sejumlah kecil jenderal kepiting dalam pertempuran musuh. Tubuh kepiting ini sangat besar, dan sosok mereka sangat kekar. Metode utama serangan adalah sepasang cakar kepiting yang besar seperti Warhammers. Cakar kepiting ini sangat besar, dan dikelilingi oleh zigzag, yang sekilas sangat tajam. Kepiting ini akan terlihat seperti kepiting di tubuh bagian atas, tetapi dengan sepasang kaki di tubuh bagian bawah. Seluruh tubuh bagian atas dibungkus dengan cangkang kepiting tebal. Cangkang kepiting ini adalah baju besi mereka. Di bawah arloji Zhu Hengyu. Dari waktu ke waktu, ada panah yang jatuh di tubuh kepiting. Menghadapi penembakan panah, kepiting akan tidak sakit dan tidak terluka. Monster dari kepiting ini memiliki tingkat monster yang tinggi, dan mereka juga memiliki minimal 20 pertempuran. Level yang lebih tinggi bahkan dekat dengan tubuh pertempuran 30 segmen. Di bawah pengamatan Zhu Hengyu, jumlah kepiting ini jauh lebih sedikit daripada prajurit udang. Di antara pasukan klan laut, kepiting akan serupa dengan tingkat kapten.
Setiap komandan kepiting memerintahkan beberapa, bahkan selusin prajurit udang. Dalam menghadapi serangan klan Hai, penduduk desa Anping tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Jelas, dia sudah melihat prajurit dan kepiting yang kuat ini, dan dia sudah terkejut. Pada saat ini, anak-anak setengah tua dan beberapa wanita yang lebih tua sedang luka-luka perban. Para prajurit berdiri di dinding dan menghadapi serangan dari para jenderal. Master dari 30 segmen aneh dari lebih dari 100 setan di desa akhirnya muncul. Pada saat ini, mereka sudah melompat dari tembok kota, dan di kaki tembok kota, mereka berkelahi dengan tentara dan tentara. Melihat penduduk desa bertarung, Zheng Xiaoyu memimpin dalam bereaksi. Di antara flip tangan kanannya, Zheng Xiaoyu menarik keluar staf 7 pembunuh, dan kemudian mulai mengembun api sihir yang meledak. Segera api sihir yang meledak itu kental keluar. Melihat bola api seukuran kepala manusia di bagian atas staf 7 kill, Zheng Xiaoyu menghadapi udang, tentara dan kepiting tanpa ragu-ragu dan akan dilepaskan. Dengan suara keras, api sihir berapi meledak seketika. Dengan suara keras dari kehidupan ini, sejumlah besar udang, tentara dan kepiting akan hancur berantakan dalam sekejap. Dan ketika api ajaib meledak dan bola api tersebar, lebih banyak udang dan tentara akan terluka. Klan laut semuanya dingin dan berbasis air, dan mereka paling membenci api dan mantra api. Meski dari 5 elemen, sistem air bisa menahan sistem kebakaran. Namun, staf 7 pembunuhan Zheng Xiaoyu cukup menganggur. Di bawah karakteristik destruktif dari 7 kill staff dan peningkatan kekuatan. Api sihir yang meledak-meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Dalam satu serangan ini, Zheng Xiaoyu membunuh lebih dari 100 udang, tentara, dan kepiting. Melihat kekuatan semburan api ajaib ini, para penduduk desa berseru tiba-tiba. Ini sangat mengejutkan bagi mereka. Apakah mereka prajurit udang atau tentara kepiting? Mereka dilahirkan dengan baju zirah mereka. Kekuatan pertahanannya sangat luar biasa. Bahkan para beku dari 20 segmen tubuh iblis harus membunuh mereka masing-masing. Bahkan seorang biksu yang terdiri dari 30 setan hanya dapat menggesek beberapa senjata. Namun, melihat kembali ke Zheng Xiaoyu, hanya satu bola api turun, dan lebih dari 100 udang, tentara, dan kepiting semuanya digantung. Ketika api sihir meledak jatuh, semua udang, tentara dan kepiting akan terbunuh di tempat. Karapas, yang seharusnya hitam, juga berubah merah. Saat ini, dalam benak mereka, Zheng Xiaoyu benar-benar berbeda. Di dunia di mana orang kuat ini dihormati, Zheng Xiaoyu memenangkan rasa hormat mereka berdasarkan pukulan ini. Segera setelah rilis semburan api ajaib, Zheng Xiaoyu segera mulai mengembun untuk kedua kalinya, dan melepaskan semburan api sihir kedua. Terdengar gemuruh yang menghancurkan bumi. Kelompok udang, tentara, dan kepiting lain akan terfragmentasi oleh pengeboman, dan bahkan fragmen mayat dibakar menjadi abu. Dan ini belum berakhir setelah hanya beberapa lusin jeda, Zheng Xiaoyu sekali lagi mengembun api sihir yang meledak. Awalnya, Zheng Xiaoyu tidak bisa melakukan ini. Setelah 3 semburan api ajaib, energi sihir Zheng Xiaoyu akan dikonsumsi. Tapi sekarang, dia memiliki afinitas magis dari kelas 9, yang dapat membuat dirinya membangkitkan pusaran gas ajaib, sehingga mencapai pertemuan cepat. Dengan cara ini, Zheng Xiaoyu dapat dengan cepat mengisi energi sihir. Tidak perlu beristirahat lama untuk pulih perlahan seperti sebelumnya. Atau mungkin ditambah dengan mengambil eliksir. Pada saat ini Zheng Xiaoyu telah menjadi dewa pembunuh dalam pikiran penduduk desa. Dalam kurang dari aroma dupa, Zheng Xiaoyu telah membunuh ribuan udang, tentara, dan kepiting. Sangat mengurangi tekanan pertahanan penduduk desa. Tapi udang, serdadu, dan kepiting ini sepertinya tidak ada habisnya. Mereka tidak takut dengan nyala api sihir Zheng Xiaoyu. Setelah udang dan kepiting depan akan terbunuh oleh nyala api ajaib, segera udang dan kepiting baru akan ditambahkan. Ketika pertempuran berlangsung, semakin banyak korban muncul. Melihat wanita tua yang membalut luka, Zhu Xiaomei tidak ragu untuk maju untuk membantu. Sambil memandang bahu Zhu Xiaomei dengan pita warna-warni yang indah, para wanita tua itu mengerutkan kening. Gaun Zhu Xiaomei benar-benar tidak terlihat seperti akan membalut luka. Hanya saja sebagai orang-orang yang dikirim oleh Demon Sword Sect, para wanita tua tidak bisa mengatakan apa-apa. Apapun yang Anda pikirkan. Mereka masih pertama kali, memberi Zhu Xiaomei kain untuk pembalut dan beberapa obat penyembuhan. Menghadapi adegan ini, Zhu Xiaomei melambaikan tangannya, dia tidak membutuhkan hal-hal ini. Kali ini, itu membuat para wanita tua sedikit terpana. Cara membalut luka tanpa menggunakan obat penyembuhan dan strip kain. Di mata sekelompok wanita tua, Zhu Xiaomei ada di sini untuk membuat masalah. Melihat penampilan Zhu Xiaomei yang cantik, para wanita tua itu tanpa sadar menunjukkan ekspresi menghina. Seperti kata pepatah, seorang wanita pintar tidak bisa memasak tanpa nasi. Mereka ingin melihat bagaimana Zhu Xiaomei, seorang wanita pintar, membalut luka-lukanya dengan tangan kosong. Di bawah pengawasan ketat para wanita tua, Zhu Xiaomei berjalan ke seorang tentara dengan wajah menyakitkan menutupi bahunya. Membungkuk dengan lembut, Zhu Xiaomei bertanya dengan ekspresi prihatin. Apakah ada luka lain selain luka pada lengan?
Orang yang terluka sangat tertekan, dan emosinya secara alami sangat marah. Menonton Zhu Xiaomei datang dengan tangan kosong, segera berkata dengan tidak sabar, tidak akan membalut luka, biarkan orang lain datang. Mendengar kata-kata pihak lain, Zhu Xiaomei mengerutkan kening, tetapi tidak berpaling karena pria ini tidak masuk akal. Sebagai seorang pengemis kecil, dia tidak tahu seberapa banyak dia mendengarkan lebih kejam dan menyakitkan daripada ini. Mengapa peduli tentang ini? Terlebih lagi, Zhu Xiaomei juga telah terluka dan terluka. Dia bisa memahami rasa sakit dan lekas marah dari yang terluka. Bagaimanapun, Zhu Xiaomei tidak akan mengenal orang yang terluka secara umum. Melihat orang yang terluka menyakitkan, Zhu Xiaomei dengan lembut menjulurkan tangan kanannya dan mengarahkan telapak tangannya ke luka di bahu orang yang terluka. Saya melihat gas hitam dengan cepat mengembun, seketika berubah menjadi aliran udara abu-abu hitam, dan mengebor ke luka lengan yang terluka. Pada saat berikutnya, orang yang terluka yang baru saja menderita sangat terkejut menemukan bahwa lukanya tidak terluka lagi. Melihat ke bawah dengan takjub. Ketika gas hitam menembus ke dalam luka, darah masih berdeguk, seperti luka di mulut kecil bayi. Pada saat ini, itu telah sepenuhnya disembuhkan secara ajaib, bahkan tanpa keropeng, hanya menyisakan bekas luka yang samar. Oke, terus berjuang. Setelah berbicara, Zhu Xiaomei berbalik dan berjalan ke orang yang terluka berikutnya. Setelah beberapa napas, luka yang terluka benar-benar sembuh. Ini luar biasa. Semua orang dikejutkan oleh peremajaan Zhu Xiaomei yang luar biasa. Ketahuilah bahwa luka ini perlu dinaikkan untuk waktu yang lama sebelum dapat pulih secara perlahan. Dan selama waktu ini, bahkan jika mereka hampir tidak bertarung, mereka hanya bisa mengerahkan kurang dari setengah dari kekuatan mereka. Selama bertahun-tahun, desa Anping telah menderita banyak kerusakan. Sebenarnya bukan karena para prajurit tidak cukup kuat. Bukan berarti jumlah pejuang terlalu kecil. Alasan mengapa begitu banyak pejuang rusak setiap tahun terutama karena dampak dari cedera. Setelah terluka, kekuatan tempur akan sangat berkurang. Karena sejumlah besar tentara terluka, angkatan bersenjata di desa Anping secara alami akan melemah secara bertahap. Ketika jumlah pejuang menurun ke tingkat tertentu, mereka tidak bisa melindungi begitu banyak penduduk desa. Sejumlah besar korban juga muncul sejak saat itu. Tapi sekarang, setelah Zhu Xiaomei mendapatkan perawatan, mereka tidak hanya perlu berkultivasi sendiri. Dan itu hanya membutuhkan beberapa saat untuk pulih, dan mereka dapat melangkah di garis depan lagi dan melawan musuh dengan seluruh kekuatan mereka. Seiring Zhu Xiaomei menyembuhkan semakin banyak orang, wanita tua yang masih menghina sudah terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya wanita tua di desa. Itu juga pertama kalinya para prajurit melihat seseorang yang bisa menyembuhkan luka mereka begitu cepat. Dalam benak penduduk desa, Zhu Xiaomei benar-benar berbeda. Sekarang Zhu Xiaomei adalah seorang dewi. Hanya ada sekitar 3.000 orang di desa Anping. Dan tidak ada bantuan asing. Dengan kata lain, setiap kehilangan kekuatan tempur adalah kerugian besar. Awalnya, mereka juga perlu istirahat setidaknya 7 hari sebelum mereka dapat memulihkan sebagian dari kekuatan tempur mereka. Tapi sekarang ada Zhu Xiaomei, mereka hanya perlu beberapa napas untuk pulih sepenuhnya. Hanya perlu beberapa napas sebelum mereka dapat bergabung dalam pertempuran lagi. Ini sangat meningkatkan kelangsungan pertempuran. Menyaksikan semua orang menghormati dan menyembah Zheng Xiaoyu dan Zhu Xiaomei. Rekonsiliasi energi sihir hanyalah warisan utama sihir. Di mata para beku biasa, yang disebut tingkat dasar tampaknya sama dengan sampah. Namun pada kenyataannya, warisan ras iblis tidak dapat benar-benar dibagi dengan cara ini. Warisan ras iblis dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu dasar, menengah, lanjutan. Namun, pembagian level ini didasarkan pada berapa banyak energi sihir yang dikonsumsi. Meskipun secara umum, semakin banyak energi ajaib yang dikonsumsi, semakin kuat itu sebenarnya. Tetapi apakah itu sihir atau keterampilan sihir, itu tidak dapat dibagi hanya dengan kekuatan. Meskipun energi sihir hanya merupakan warisan utama sihir, itu tidak terlalu kuat. Namun, mengkonsumsi energi lebih sedikit dan seringkali merupakan keuntungan. Berdamai dengan energi sihir Zhu Xiaomei, dibandingkan dengan nyala api sihir Zheng Xiaoyu. Kekuatan energi sihir memang tidak sebagus nyala api ajaib. Kekuatan antara keduanya cukup puluhan kali, bahkan ratusan kali. Namun, jika Anda meledakkan api ajaib dan mengonsumsi 80% energi sihir sekaligus, Anda dapat meluncurkannya dengan sukses. Tetapi energi sihir dapat direkonsiliasi, tetapi dapat dilepaskan 180 kali berturut-turut, dan energi sihir tidak akan mengering. Meledak api ajaib, Anda dapat membombardir ratusan musuh dalam satu pukulan. Sementara sihir bisa didamaikan, itu bisa menyembuhkan ratusan tentara berturut-turut. Dari perspektif ini, energi sihir tidak kalah kuat dari nyala api yang meledak. Namun, nyala api ledakan itu eksplosif. Hanya perlu beberapa saat untuk meledakkan semua kerusakan. Tapi keajaiban itu bisa didamaikan, tetapi butuh waktu singkat untuk melepaskannya lagi dan lagi. Kekuatan api sihir yang meledak tentu besar. Tapi itu hanya warisan sihir yang langka.
Meskipun kekuatannya besar, itu tidak cukup untuk membunuh lawan dari level yang sama dalam hitungan detik. Baru saja, ada alasan mengapa Zheng Xiaoyu membunuh begitu banyak tentara udang dan kepiting dalam hitungan detik. Salah satunya adalah peningkatan kekuatan dari Seven Kill Staff. Yang kedua adalah sifat destruktif dari Seven Kill Staff. Tapi keduanya sebenarnya sekunder. Sebenarnya, ada alasan khusus mengapa Zheng Xiaoyu dapat membunuh keduanya. Apakah itu seorang prajurit udang atau jenderal kepiting? Pertahanan fisiknya sangat kuat. Baju besi dari tubuh itu benar-benar luar biasa. Tapi semuanya tidak bisa sempurna, seperti baju besi para jenderal. Sementara memiliki pertahanan fisik super, pertahanan sihir mereka hampir nol. Dalam istilah awam, kerusakan fisik udang dan kepiting menjadi 2 kali lipat. Udang dan kepiting menggandakan kerusakan magis yang mereka ambil. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.